Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya di channel Evan Alzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya hanya menjawab pertanyaan teman-teman. Bahwa ada teman-teman kita bertanya, saya pernah jelek di slip OJK, tapi pinjaman tersebut sudah saya lunaskan. Tapi kenapa di saat saya pengajuan pinjaman lagi selalu ditolak bank, padahal saya sudah lunas? Karena saya melihat di konten abang sebelumnya, jika sudah lunas sudah bisa mengajukan pinjaman lagi. Tapi kenapa saya pengajuan pinjaman tetap saja nggak bisa, karena masih terbaca status saya jelek. Baiklah teman-teman, jadi saya jawab pertanyaannya, kenapa bank selalu menolak atau bank menolak. Sekarang gini teman-teman, masalah slik OJK ini, jika teman-teman pernah jelek di slik OJK atau pernah macet di pinjaman tempat lain, atau tah call berapa, tah kena call 4 kah call 5, tapi teman-teman sudah melunasinya, maka jika teman-teman sudah melunasinya, tunggu teman-teman lihat lagi di slip OJK nya. Slip OJK biasanya update data itu setiap tanggal 15 di setiap bulannya, maka di lewat tanggal itu teman-teman cek lagi di slip OJK nya apakah masih terbaca ada pinjaman di situ atau sudah terbaca lunas. Jika teman-teman baru melunasinya bulan kemarin dan teman-teman update-nya lewat dari tanggal 15, itu akan terbaca lunas, tetapi di historinya tetap kelihatan bahwa teman-teman pernah macet di pinjaman tempat lain. Teman-teman itu pernah kena call sekian atau call 4 atau call 5 di pinjaman lain, tapi sudah dilunaskan, akan terbaca seperti itu, tapi kondisi sudah lunas di situ. Kalau untuk history ini teman-teman emang tidak hilang, saya jelaskan lagi, emang tidak hilang di slip itu. Kalau memang betul-betul hilang, memang betul-betul bersih, itu memang butuh lama, mungkin bahkan bisa 1 tahun lebih, bahkan bisa sampai 2 tahun untuk hilang historinya itu teman-teman. Tapi kalau untuk kondisi sudah lunas, itu sebenarnya nasabah atau debitur itu dengan kondisi sudah lunas, walaupun pernah jelek di pinjaman sebelumnya, itu sebenarnya sudah bisa lagi untuk pengajuan pinjaman. Lalu kenapa bank bisa menolak jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman lagi? Banyak alasan kenapa bank bisa menolak teman-teman. Di bank tersebut kan memiliki analis kredit, mereka akan menilai juga karakter teman-teman tadi. Mungkin dilihat di sliknya tadi, bisa saja pinjaman teman-teman banyak di tempat lain, tapi semuanya macet di pinjaman di mana-mana. Tiba-tiba teman-teman ingin mengajukan ke bank ini dan teman-teman melunasi semuanya, itu bank juga bisa menolak teman-teman. Kenapa ketika ingin mengajukan di sini tiba-tiba teman-teman melunasi pinjamannya semuanya? Kenapa juga di pinjaman di tempat lain itu semuanya, atau teman-teman memiliki ada 4 pinjaman di tempat lain dan semuanya macet? Kenapa bisa macet keempat-empatnya? Di situ bank juga akan menilai bahwa karakternya masih kurang bagus teman-teman. Kecuali teman-teman jarakkan, misalnya teman-teman sudah melunaskannya mungkin di bulan kemarin dan teman-teman jarakkan selama 6 bulan bahkan sampai setahun, teman-teman tidak memiliki pinjaman dulu di tempat lain dan tidak mengambil pinjaman dulu di tempat lain atau di mana-mana, tiba-tiba teman-teman mengajukan, itu mungkin lebih cepat diproses karena bank sudah melihat, karena dalam setahun ini tidak ada memiliki pinjaman tempat lain karena sudah lama.
Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, alasan bank bisa menolak juga, bank juga bisa melihat dari jenis usahanya teman-teman, usaha teman-teman, lingkungan usahanya, dan kondisi usahanya juga teman-teman. Maksudnya itu gini teman-teman, ketika teman-teman pernah macet di pinjaman bank A misalnya, dan pernah jelek di pinjaman A itu, pernah macet, terus teman-teman sudah melunasinya pinjaman itu. Waktu teman-teman meminjam di bank A itu, teman-teman menjaminkan usaha ini, dan terjadi kemacetan di situ, terus teman-teman sudah melunaskannya dan terbaca sudah lunas di slik OJK-nya, dan tiba-tiba teman-teman mengajukan pinjaman ke bank B dengan usaha yang sama, tempat usahanya pun sama, dan kondisi usahanya sama. Bank B pasti akan menolak, karena dengan usaha yang sama itu teman-teman pernah telat di pinjaman A tadi. Bank B ini pasti khawatir akan terjadi hal yang sama, kecuali teman-teman mengajukan dengan usaha yang lain atau diperlihatkan dengan perkembangan usahanya. Misalnya usaha teman-teman mungkin sudah memiliki cabang atau sudah bertambah 2 usaha, 3 usaha. Dengan usaha yang ini teman-teman jaminkan ke bank B, itu mungkin masih disetujui teman-teman, dan nggak mungkin bank itu tidak menyetujui karena sudah berkembang usahanya. Tapi kalau masih dengan satu usaha tadi, itu kemungkinan besar pasti ditolak oleh bank teman-teman. Jadi bank itu teman-teman, walaupun pernah macet di pinjaman sebelumnya, tapi dalam sudah kondisi lunas, itu sebenarnya sudah bisa pengajuan. Tapi jika sudah usahanya sudah berkembang, sudah dikaji sama analis, oke, dan nggak mungkin bank akan menolak teman-teman, karena bank ini butuh debitur, butuh nasabah. Jika semua orang pernah kena B-checking tidak bisa mengajukan pinjaman, bank-bank ini mau ngasih pinjaman ke siapa lagi? Mungkin sekitar 80% mungkin orang pasti pernah macet di pinjaman, karena kondisi ekonomi apalagi di masa Covid kemarin, pasti semua orang pasti pernah telat. Jadi intinya teman-teman, jika dalam kondisi sudah lunas, itu sebenarnya sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi baiklah teman-teman, itu saja konten yang saya bisa berikan kepada teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang bertanya. Semoga terjawab pertanyaannya. Jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu teman-teman share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.